Kesadaran yang samar melayang di dalam cahaya ungu keemasan. Banyak aura dingin yang keluar dari cahaya sebelum menyatu dengan kesadaran. Asimilasi semacam ini berlangsung lama hingga akhirnya cahaya ungu keemasan meredup. Aura dingin juga melemah hingga kemudian menghilang. Setelah cahaya ungu keemasan itu menyebar, kesadaran yang samar-samar itu memancarkan kesejukan yang samar. Kesadaran itu akhirnya mulai terbangun. Sinar matahari menyebar ke dalam ruang yang luas. Sinar matahari menembus jendela dan meninggalkan banyak titik cahaya di tanah. Sosok manusia sedang berbaring diam di tempat tidur. Mata sosok itu yang tertutup rapat tiba-tiba bergetar. Matanya segera terbuka dengan susah payah. Ketika matanya terbuka, sinar matahari yang menyilaukan membuat Xiaoyan mengernyitkan alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dan kenangan yang bergejolak dalam benaknya segera meluap seperti banjir, menyebabkan kepalanya terasa sedikit pusing. Tempat ini adalah gumam Xiaoyan. Xiaoyan bangkit dari tempat tidur. Matanya tampak kosong saat mengamati sekelilingnya. Ia teringat bahwa ia seharusnya memurnikan kristal naga ponik untuk Xian, dan ia sepertinya teringat bahwa pulau naga kuno telah diserang. Xian. Xiaoyan terkejut saat teringat Xian. Telapak tangannya menekan ranjang. Ia baru saja duduk ketika mendengar suara berderit. Ranjang yang keras itu berubah menjadi debu. Ia tertegun sejenak. Ia menatap tangannya dengan heran. Saat itu, ia menyadari bahwa kekuatan fisiknya tiba-tiba melonjak. "Ini, apa yang terjadi?" ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengernyitkan alisnya. Ia mengangkat lengan bajunya hanya untuk menemukan bahwa ada warna ungu keemasan samar yang terlihat samar di bawah kulitnya. Sekilas, warna itu tampak seperti logam, membuat orang mengira benda itu sangat keras. Sementara Xiaoyan merasa bingung karena perubahan dalam tubuhnya, pintu kamar didorong terbuka. Dua sosok dengan cepat masuk. Mereka bersukacita saat melihat Xiaoyan telah terbangun. Dia tertawa dan kemudian berkata, "Teman kecil Xiaoyan, kamu akhirnya terbangun," ucap Zuli. "Penatua Zuli," ucap Xiaoyan. Xiaoyan buru-buru bangkit saat melihat lelaki tua itu memasuki ruangan dengan Haiking di belakangnya. Xiaoyan menanggupkan kedua tangannya ke arah mereka berdua dan tersenyum. Tetua Zuli melambaikan tangannya dan tertawa. "Teman kecil Xiaoyan, tidak perlu bersikap sopan seperti ini. Kau telah memberikan bantuan besar kepada klan naga void kuno kami. Kami tidak layak mendapatkan kesopanan seperti itu," ucap Zuli. "Xian berhasil," ucap Xiaoyan. Hati Xiaoyan bergerak setelah mendengar kata-kata ini. Kemudian dia buru-buru bertanya. Zuli menyeringai dan kemudian mengangguk. Siapapun bisa melihat kegembiraannya saat ini. "Di mana Xian?" ucap Xiaoyan mengamati sekelilingnya sambil bertanya dengan heran. Kaisar Naga yang agung belum sepenuhnya menyerap semua energi dalam buah asal naga ponik. Setelah muncul dan mengalahkan mereka yang datang untuk menyerang, dia melanjutkan melakukan retret. Kemungkinan retret kali ini akan cukup lama, ucap Tetua Zuli lalu tertawa. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar penjelasan ini, tetapi masih merasa sedikit kecewa. Hatinya tidak bisa tenang tanpa bisa melihat gadis itu. Tangan Xiaoyan mengusap lengannya dengan lembut sebelum dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan dengan sedikit ragu. "Sepertinya ada perubahan pada tubuhku," ucap Xiaoyan. "Apakah teman kecil Xiaoyan menemukannya?" Tetua Zuli tersenyum dan melanjutkan. "Ini dilakukan oleh Kaisar Naga yang agung. Dia memasukkan sebagian kekuatan naga ponik ke dalam tubuhmu dan mengaktifkan darah esensi naga kuno yang telah kau konsumsi. Dengan demikian, tubuh fisikmu telah diperkuat. Kekuatanmu saat ini seharusnya tidak kalah dengan bintang ajaib yang telah mencapai kelas Douzun," ucap Zuli. Keterkejutan melintas di mata Xiaoyan. Tidak heran dia merasa ada yang tidak beres. Tubuh fisiknya telah menguat secara gila. Kekuatan naga ponik tidak sesederhana yang kau bayangkan. Fokuskan pikiranmu dan aktifkan kekuatan asing itu di dalam tubuhmu. Lihat saja apa yang akan terjadi, ucap Tetua Zuli berbicara dengan cara yang misterius. Xiaoyan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan menutup kedua matanya. Setelah memfokuskan pikirannya, dia dengan cepat menemukan energi asing yang tertinggal di dalam dagingnya dan mengaktifkannya. Dengan aktivasi energi ini, Xiaoyan tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya mengeluarkan rasa sakit.
Rasanya seolah-olah semut-semut yang tak terhitung jumlahnya menggigit seluruh tubuhnya, menyebabkan jantungnya terkejut. Dia buru-buru membuka matanya. Dia terkejut melihat bahwa setiap bagian tubuhnya kecuali kepalanya telah membentuk sisik naga ungu emas yang tak terhitung jumlahnya. Sisik naga ini menutupi tubuh Xiaoyan tampak seperti baju besi. Sisik ini tampaknya tidak bisa dihancurkan. Ini adalah bagian sisik naga. Ini adalah keterampilan bertahan yang dimiliki oleh suku naga Void kuno. Namun, bagian sisik nagamu tidak biasa, melainkan ini adalah baju sirah kuno naga ponik bermutu tinggi, ucap Natawa Zuli tersenyum sambil mengamati keterkejutan yang muncul di wajah Xiaoyan. Armor kuno naga ponik ini sangat bagus. Dengan benda ini dan kekuatanmu yang sebenarnya, kau hanya akan menderita luka ringan, bahkan jika kau menerima pukulan dari Tiansun ke-9 dari Aula Jiwa, ucap Hiking sembari tertawa. Nada suaranya juga terdengar sedikit iri. Dia tahu banyak tentang armor kuno naga ponik ini dari buku-buku kuno yang hanya bisa diakses oleh anggota naga Void kuno. Keterkejutan di wajah Xiaoyan perlahan menghilang. Dia mengepalkan tangannya karena penasaran. Hatinya merasakan perasaan kuat yang tak tergoyahkan. Itu memang hal yang baik, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan pertahanannya telah meningkat 2 atau 3 level karena armor kuno naga ponik ini. Serangan di bawah dusun bintang 6 tidak dapat melukainya. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang ahli seperti Tiansun ke-9 dan dipukul beberapa kali, dia tidak akan berakhir dengan cedera yang terlalu serius. Armor kuno naga ponik ini biasanya tersembunyi di balik kulitmu. Armor ini akan langsung muncul saat kau mengaktifkannya, ucap tetua Zuli. Xiaoyan tersenyum dan kemudian mengangguk. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan sisik ungu keemasan itu dengan cepat kembali ke dalam kulitnya. Sisik-sisik itu benar-benar menghilang di tengah perasaan dingin yang menusuk. Setelah memanipulasi armor kuno naga ponik agar muncul dan bersembunyi, Xiaoyan perlahan-lahan menjadi terbiasa dengannya. Hatinya menjadi lebih senang dengan benda ini. Tak lama kemudian, Xiaoyan teringat sesuatu. Di mana King Lin? Ucap Xiaoyan. Setelah bermain-main dengan armor naga ponik ini beberapa saat, Xiaoyan akhirnya menarik perhatiannya dan bertanya dengan nada ragu. Gadis itu memiliki jiwa ular langit kuno di dalam tubuhnya. Selain itu, dia adalah ular langit berkepala 9 yang paling ganas di antara ular langit kuno. Keadaan alami orang ini sangat brutal. Meskipun gadis itu dapat mengandalkan pupil bunga ular hijau 3 giok untuk mengendalikannya, ular langit berkepala 9 itu pasti akan membalas saat kekuatannya berangsur-angsur pulih, dan dia akan mencoba berbalik mengendalikannya, ucap Zuli membelai jenggotnya berbicara sambil tersenyum. Ekspresi Xiaoyan juga sedikit berubah saat mendengar jawaban ini. Tidak disangka bahwa tidak mungkin untuk menaklukkan ular langit berkepala 9 bahkan dengan pupil bunga ular hijau 3 giok. Karena gadis kecil itu adalah temanmu, tentu saja kami akan membantunya. Kami telah mengizinkannya berlatih di makam naga kuno setelah kau pingsan. Di sanalah banyak naga kuno beristirahat selama beberapa generasi. Aura naga di sana sangat kuat. Aura itu dapat menekan jiwa ular surgawi berkepala 9 sehingga bisa dimurnikan dan kemudian diserap. Ucap Zuli tersenyum sambil kembali memberikan penjelasan. Karena itu, kau tidak perlu khawatir. Begitu gadis kecil itu benar-benar memurnikan ular surgawi kepala 9, kekuatannya akan melonjak. Akan sangat mudah baginya untuk mendapatkan kekuatan jiwa ular surgawi berkepala 9 karena dia memiliki pupil bunga ular hijau 3 giok, ucap Zuli. Xiaoyan mengangguk pelan. King Lin hanyalah dusun bintang 1. Namun, ia mampu bertarung dengan dusun bintang 6 setelah meminjam kekuatan jiwa ular surgawi berkepala 9. Jika ia mampu memurnikan dan menyerapnya, kemungkinan besar ia paling tidak akan menjadi dusun bintang 5. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat memikirkan hal ini. Jika seseorang mengatakannya dengan cara ini, kekuatan gadis ini akan melonjak setidaknya 4 bintang. Ini jauh lebih cepat daripada dia yang menyerap api surgawi. Pupil bunga ular hijau 3 giok memang layak disebut sebagai mata terbaik di dunia. Kalau begitu, aku akan tetap berada di Pulau Naga Kuno untuk sementara waktu. Jika kita bertemu sesuatu seperti yang terjadi terakhir kali, aku akan bisa membantu, ucap Xiaoyan.
Karena King Lin masih berlatih, wajar saja jika Xiaoyan tidak boleh pergi sendirian. Dia merenung sejenak sebelum mengungkapkan rencananya. Tentu saja kau dipersilakan untuk tinggal. Kaisar Naga Agung memerintahkan kami untuk memperlakukan teman kecil Xiaoyan sebagai tamu VIP sebelum dia pergi untuk retret. Tidak seorang pun dari kami akan berani meremehkanmu sedikit pun. Setelah kemunculannya, aku mengirim berita untuk memanggil para tetua klan yang sedang berlatih di ruang hampa. Orang-orang tua ini tidak ingin terlibat saat suku Naga Void kuno terpecah. Mereka telah pergi dan tidak kembali setelah bertahun-tahun. Namun, dengan kemunculan Kaisar Naga Agung sekali lagi, kemungkinan besar mereka akan kembali, ucap Zuli membelai jenggotnya dan tertawa sebelum kembali melanjutkan. Begitu orang-orang ini kembali, Pulau Naga Timur akan tak tertembus kecuali 3 Raja Naga Agung datang, ucap Zuli. Hati Xiaoyan tergerak saat mendengar ini. Tampaknya klan Naga Void kuno ini yang telah diam selama bertahun-tahun akhirnya mulai bertindak. Jika mereka bersatu sekali lagi, kemungkinan kekuatan mereka akan melonjak sekali lagi. Pada saat itu terjadi, mereka akan kembali menjadi faksi pamungkas. Tetua Zuli, bolehkah saya tahu apakah ada tempat di ruang hampa yang merupakan tempat berkumpulnya petir? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan merenung sejenak sebelum tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Boneka iblis langit di dalam cincin penyimpanannya hampir lumpuh oleh ahli dari sekte langit mendalam itu. Boneka itu tidak bisa lagi digunakan untuk bertarung. Namun dengan menggunakan kekuatan petir, boneka iblis langit dapat diperbaiki. Sedangkan pil petir hanya dapat ditarik oleh pil obat tingkat 7 atau 8 yang agak terlalu merepotkan. Pil petir bukan pilihan terbaik saat ini. Oleh karena itu, ia hanya bisa mempertimbangkan petir alami. Namun, petir seperti itu sangat langka di dunia luar. Dan petir di dunia luar juga terlalu lemah dan terlalu sedikit. Mereka tidak dapat menyediakan energi yang cukup bagi boneka iblis langit. Oleh karena itu, ia hanya dapat memusatkan perhatiannya pada alam kosong. Ini adalah alam lain. Bahayanya jauh lebih besar daripada dataran tengah. Namun, bahaya semacam ini juga mengandung banyak misteri. Penatua Zuli sedikit terkejut mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia merenungkan pertanyaan itu sejenak sebelum perlahan menganggukkan kepalanya di depan mata Xiaoyan yang nampak gembira. Kurasa memang ada sebuah titik di ruang hampa dekat Pulau Naga Timur, tempat di mana berkumpulnya petir, ucap Tetua Zuli. Waktu pun berlalu. Bayangan cahaya yang sangat besar melesat menembus ruang hampa bagaikan kilat. Riak aneh menyebar dari sosok cahaya ini dan menghalangi kekuatan sobek yang dipancarkan dari kekosongan. Sosok cahaya itu perlahan mendekat, baru kemudian diketahui bahwa itu adalah seekor naga hitam besar. Ada sosok yang duduk di atas kepala naga besar itu. Sosok itu tampaknya adalah Xiaoyan. Naga Void kuno memang pantas menyandang namanya. Hanya mereka yang mampu berkeliaran sesuka hati di alam kosong ini. Jika binatang sihir atau ahli manusia lain mencoba berkeliaran seperti ini, mereka tidak akan bisa bergerak dengan lancar, bahkan jika mereka bisa terbang di tempat ini dengan jarak dekat. Gumam dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan menatap ruang kosong saat terbang dengan cepat. Mulutnya tak kuasa menahan diri untuk tidak berseru pelan. Keruntuhan spasial dapat terjadi di dalam wilayah kosong ini kapan saja. Terlebih lagi, kekuatan sobek yang ada di mana-mana dapat mencabik-cabik seorang dusun elit biasa menjadi berkeping-keping. Kecuali seseorang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan hidupnya, jarang ada orang yang berani bepergian di dalam kekosongan ini. Adik Xiaoyan, kita seharusnya bisa mencapai kolam petir void yang disebutkan oleh tetua ketiga, ucap sosok naga itu. Saat Xiaoyan bergumam sendiri, naga hitam besar itu tiba-tiba berbicara dengan bahasa manusia. Nada bicaranya secara mengejutkan adalah hacking. Baiklah, aku mengerti, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk pelan, hatinya samar-samar merasakan sedikit antisipasi. Menurut Tetua Zuli, yang disebut sebagai kolam petir void itu adalah tempat berkumpulnya petir. Konon, tempat itu sangat misterius. Tempat itu memancarkan daya isap alami yang menyebabkan sejumlah besar energi berkumpul dalam kekacauan sebelum akhirnya membentuk petir yang tak terhitung jumlahnya. Biasanya, tempat seperti ini cukup berbahaya. Jika Xiaoyan tidak begitu bersikeras, Tetua Zuli juga tidak akan menyebutkannya.
Hiking mengayunkan ekornya yang besar di ruang hampa, dan tubuhnya yang besar melesat maju dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap mata, cahaya yang terang terbentuk saat tubuhnya menghilang di ujung kekosongan. Mata Xiaoyan menyipit saat merasakan desiran angin kencang yang berembus di telinganya. Sesaat kemudian, ia menemukan bahwa ujung ruang kosong itu mulai mengeluarkan cahaya perak yang samar-samar. Ada energi yang luar biasa liar dan ganas yang muncul di atasnya. "Apakah kita sudah sampai?" ucap Xiaoyan. Hati Xiaoyan tergerak saat merasakan energi yang agak familiar ini. Dia perlahan berdiri di atas kepala naga yang besar itu sambil matanya menatap kilau perak itu. Kilauan perak itu tumbuh dengan cepat. Suara gemuruh guntur juga bergema di samping telinga Xiaoyan dengan cara yang menggetarkan bumi. Xiaoyan mengamati pemandangan di depannya sambil berdiri di atas kepala naga raksasa itu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebuah danau yang luasnya hampir 10.000 kaki muncul di hadapan Xiaoyan. Namun bagian dalam danau itu tidak terdiri dari air biasa. Sebaliknya, danau itu dipenuhi dengan petir berwarna perak terang. Ini adalah kolam yang terbentuk dari petir. Suara gemuruh guntur menggelegar dari kolam petir saat Xiaoyan berdiri di depannya. Hal itu membuat hati seseorang bergetar. Siapapun yang berdiri di tempat ini akan merasa sangat kecil. Sungguh kekuatan petir yang sangat kuat, gumam Xiaoyan. Xiaoyan perlahan pulih dari keterkejutannya beberapa saat kemudian sembari bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan petir yang terkandung dalam kolam petir ini jauh lebih kuat daripada pil petir yang ditarik selama pertemuan pil. Tempat ini memang berbahaya. Adik Xiaoyan, apakah kamu yakin ingin berlatih di sini? Ucap Hiking. Naga raksasa yang tidak lain adalah Hiking mengamati kolam petir yang luas ini dengan mata tercengang. Energi tempat ini bahkan membuatnya merasa sedikit takut. Dia tidak menyangka ruang kosong ini yang tidak terlalu jauh dari Pulau Naga Timur terdapat tempat yang begitu berbahaya. Xiaoyan tersenyum mengangguk. Dia yakin bahwa dia akan memperbaiki boneka iblis langit yang rusak dan dengan cepat meningkatkan kekuatan 10 boneka iblis yang tersisa. Bahkan bukan tidak mungkin bagi mereka untuk diperkuat hingga menjadi boneka iblis langit. Jika mereka benar-benar mampu mencapai tahap itu, Xiaoyan akan memiliki 11 boneka iblis langit. Ini setara dengan 11 dusun elit. Jajaran ini benar-benar sangat kuat jika itu berhasil. Xiaoyan sangat ingin masuk ke kolam. Dia berbicara kepada Hiking sambil menyeringai. "Kakak Hiking, aku akan masuk dulu. Aku akan mengirim sinyal jika terjadi sesuatu," ucap Xiaoyan. Hiking tak berdaya saat melihat Xiaoyan benar-benar ingin memasuki kolam petir. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku akan menjaga kolam petir selama periode waktu ini sampai kamu menyelesaikan pelatihanmu. Jika kamu menemui masalah yang tidak terduga, kamu dapat melepaskan sinyal yang kita sepakati sebelumnya, dan aku akan masuk dan menyelamatkanmu," ucap Hiking. "Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkan kakak Hiking," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menyeringai. Ia mengerti bahwa ini adalah instruksi yang diberikan oleh penatua Zuli kepada Hiking. Ia berhenti mengatakan apapun lagi dan tersenyum serta mengangguk sekali lagi. Jari-jari kakinya menekan kepala naga raksasa itu dan tubuhnya melesat maju dengan kecepatan seperti kilat. Api surgawi juga dengan cepat melonjak dan melilit tubuhnya. Xiaoyan menyerbu ke kolam petir. Banyak petir mulai menyerbu seperti ular. Petir-petir ini menghantam Xiaoyan, tetapi hanya mengeluarkan sedikit suara teredam saat bersentuhan dengan api surgawi. Hingga akhirnya mereka akan musnah dengan sendirinya. Meskipun petir itu dahsyat, mereka masih kalah jika dibandingkan dengan api surgawi yang memiliki kekuatan penghancur. Kualifikasi dan kemampuan inilah yang memungkinkan Xiaoyan menyerbu ke kolam petir ini sendirian. Cahaya yang kuat muncul di sekitar naga hitam besar itu ketika dia melihat Xiaoyan mendarat di kolam petir tanpa masalah. Naga itu dengan cepat berubah menjadi sosok yang kuat. Kedua kakinya disilangkan dan dia duduk di dalam ruang kosong. Matanya terfokus pada bagian dalam kolam petir. Petir seperti ular perak terus meledak di dalam lautan petir. Xiaoyan diam-diam berdiri di bawah perlindungan api surgawi.
Petir di sekitarnya mungkin menjadi takut dengan kekuatan api surgawi karena tidak banyak petir yang menyerang Xiaoyan dengan liar sekarang. Melihat kolam petir itu tidak menimbulkan kerusakan karena kedatangannya, Xiaoyan pun menghela nafas lega dalam hatinya. Ia merasakan kekuatan petir di sekitarnya. Ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya mengangkat kakinya dan berjalan jauh ke dalam kolam petir itu. Ia berjalan seperti ini sejauh hampir 1000 kaki atau lebih sebelum akhirnya berhenti. Kekuatan petir di tempat ini cukup kuat. Selain itu, secara samar-samar, ia memberi Xiaoyan semacam tekanan. Jika aku menjelajahi lebih dalam, kemungkinan besar kekuatan petirnya akan lebih mengerikan. Di bagian terdalam, kemungkinan bahkan api surgawi tidak akan mampu menghalanginya, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menunjukkan ekspresi berpikir yang mendalam. Kolam petir alam kosong ini telah mengumpulkan kekuatan petir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja itu sangat menakutkan. Jika dia ceroboh dan mengaduk-aduk kolam petir itu, kemungkinan besar dia akan langsung berubah menjadi abu bahkan dalam perlindungan api surgawi. Mari kita gunakan terlebih dahulu tempat ini, ucap Xiaoyan. Setelah memutuskan, Xiaoyan berhenti ragu-ragu dan duduk di tempat ini. Dia menenangkan dirinya sedikit dan melambaikan tangannya. Boneka setan langit yang telah dipukuli oleh tetua sekte langit mendalam hingga memiliki banyak lubang pun melintas dan muncul. Cahaya keemasan gelap di atas boneka iblis langit saat ini sangat redup. Setiap bagian tubuhnya penyok. Beberapa bagian kulitnya yang keriput menunjukkan tanda-tanda retak. Orang-orang ini benar-benar kejam. Sekte langit mendalam, kalian harus membayar hutang ini cepat atau lambat, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tertawa dingin. Seketika ia menghirup udara dalam-dalam. Lengan bajunya diayunkan dan sebuah kekuatan lembut mendorong boneka setan langit di depannya ke suatu tempat yang agak jauh. Tempat itu adalah tempat di mana kekuatan petir secara khusus berkumpul ke satu arah. Boneka iblis langit baru saja terbang keluar ketika petir yang menyambar itu tampaknya tertarik oleh sesuatu. Mereka tiba-tiba berbalik dan menghantam boneka iblis langit dengan ganas. Namun, petir yang tampaknya liar dan ganas ini seperti air yang bersentuhan dengan spons ketika menyentuh tubuh boneka iblis langit. Semuanya akan segera menghilang begitu bersentuhan. Petir liar menari-nari di dalam kolam petir. Petir besar yang berukuran ratusan kaki atau bahkan ribuan kaki mulai memberontak dengan hebat saat ini. Petir itu disertai dengan suara gemuruh guntur yang menyebar dari segala arah. Di bawah petir liar dan ganas semacam ini, tubuh boneka iblis langit yang berwarna emas gelap redup itu benar-benar mulai menjadi terang dengan kecepatan yang sangat lambat. Beberapa penyoknya perlahan-lahan menonjol keluar sekali lagi dan pulih. Kecepatan penyembuhan ini sangat lambat. Kekuatan petir di tempat ini mungkin sangat besar, tetapi dalam hal kekuatan sebenarnya itu lebih rendah daripada bel petir 5 warna yang sebenarnya. Oleh karena itu, kecepatan penyembuhan secara alami jauh lebih lambat. Meskipun agak lambat, Xiaoyan tetap cukup puas dengannya. Jika dia harus memurnikan pil untuk menarik pil petir guna menyembuhkan boneka iblis langit, tidak ada yang tahu berapa banyak pil obat tingkat tinggi yang perlu dia perbaiki. Tugas pahit semacam ini tidak akan lebih mudah daripada membantu Xian memurnikan lapisan kristal naga ponik. Berdasarkan kecepatan ini, boneka iblis langit kemungkinan besar bisa sembuh total dalam waktu setengah bulan, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menyeringai saat melihat boneka iblis langit dililit oleh petir yang terang. Dia ragu sejenak sebelum tiba-tiba menjentikan cincin penyimpanannya. 10 boneka iblis bumi muncul di sampingnya. Aku penasaran apakah boneka iblis bumi ini bisa diperkuat sepenuhnya menjadi boneka iblis langit di sini, gumam Xiaoyan. Panas membara menari-nari di dalam matanya yang hitam pekat. Jika ke-10 boneka iblis bumi ini dapat berevolusi menjadi boneka iblis langit dan mereka membentuk formasi dengan boneka iblis langit yang asli, ia bertanya-tanya seperti apa tingkat boneka iblis langit terakhir yang terbentuk dari kekuatan yang saling tumpang tindih ini. Hati Xiaoyan langsung mendidih saat ia memikirkan hal ini. Peningkatan kekuatan seperti ini sungguh sangat memikat. Petir meraung liar di dalam dunia perak terang seperti naga raksasa. Gemuruh guntur terus bergema di sekitar ruang kosong ini. Sifat misterius ini
kemungkinan adalah sesuatu yang hanya ada di dalam ruang kosong ini. Sosok itu duduk di dalam kolam petir perak. Ada 11 boneka yang duduk tak jauh dari sosok itu, membentuk lingkaran dengan Xiaoyan di tengahnya. Petir yang ganas meraung liar di luar lingkaran. Banyak petir setebal lengan terus-menerus menghantam ke 11 boneka itu seperti ular piton yang marah. Namun, serangan yang menakutkan ini tidak membuat boneka itu bergerak sedikit pun. Sebaliknya, warna pada boneka itu menjadi lebih cerah. Kilatan petir di alam yang monoton ini seakan tak berujung. Waktu mulai berlalu dengan cepat seperti air yang mengalir di tengah gemuruh yang keras ini. Dalam sekejap mata, waktu hampir setengah bulan tiba-tiba berlalu. Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan boneka-boneka itu selama periode waktu ini. Setelah mengamati mereka selama beberapa hari dan menemukan bahwa tidak ada perubahan yang tidak biasa, ia menutup matanya dan memasuki kondisi latihannya. Suara yang memekakan telinga di sekitarnya tersaring. Hatinya benar-benar tenang. Bagian dalam kolam petir berisi energi kaya yang dipenuhi dengan kekerasan liar yang menyebabkan rambut seseorang berdiri. Energi semacam ini adalah sesuatu yang tidak berani diserap oleh dusun biasa. Namun, kekerasan liar seperti itu tidak dapat dianggap berbahaya dari sudut pandang Xiaoyan. Setelah memurnikan api surgawi dengan mantra api, energi liar dan keras apapun dengan patuh menjadi dauki jinak yang mengalir melalui nadinya. Saat memejamkan mata dan berlatih, Xiaoyan menyerap energi liar dan ganas yang terkandung dalam kolam petir. Energi itu menyebabkan dauki di dalam tubuhnya meningkat dalam waktu setengah bulan. Dia bahkan samar-samar dapat menyentuh penghalang imajiner Dusun Bintang 5. Menelan api dingin tulang telah memungkinkan Xiaoyan untuk melompat dari bintang kedua ke puncak bintang keempat. Namun, kelelahan daukinya ketika ia membantu Xian memurnikan kristal naga ponik sama dengan setengah tahun konsumsi normal. Menambahkan 5 tetes darah esensi naga kuno yang mengandung sejumlah besar energi serta kekuatan naga ponik yang ditinggalkan di tubuhnya oleh Xian, Xiaoyan samar-samar merasa seolah-olah ia akan melakukan terobosan setelah berlatih selama setengah bulan. Tentu saja, ini hanya sekedar perasaan. Terobosan sejati tidak terjadi begitu saja. Perubahan tak terduga terjadi pada boneka setan langit saat Xiaoyan berlatih. Jadi dia tidak punya pilihan selain berhenti berlatih untuk sementara waktu. Ini gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening saat ia melihat boneka setan langit di depannya di dalam kolam petir perak yang terang. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan saat ini. Kedalaman kilau ini bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Tentu saja yang diperhatikan Xiaoyan bukanlah kilau boneka iblis langit, melainkan kulit keemasan gelap di dadanya. Sebuah retakan terbentuk di sana. Melalui retakan itu, Xiaoyan samar-samar dapat melihat kilatan petir perak di dalamnya. Apakah itu menyerap terlalu banyak kekuatan petir dan telah mencapai batasnya? Gumam Xiaoyan. Tangan Xiaoyan mengusap retakan di dada boneka setan langit. Ia merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena keterbatasan bahan-bahannya, boneka setan langit ini tidak dapat terus berevolusi. Xiaoyan memperkirakan bahwa ini adalah batas boneka yang telah ia sempurnakan sendiri. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan agak menyesal. Bahan utama yang digunakan untuk menyempurnakan boneka setan langit ini adalah dosong ahli bintang 7 hingga 8. Ahli seperti ini tampaknya tidak mungkin dicapai di mata Xiaoyan saat itu. Tetapi dari sudut pandang Xiaoyan saat ini, itu hanyalah level biasa. Namun dengan bahan ini, boneka itu telah mencapai kekuatan Dusun Bintang 5 saat ini. Dan itu adalah hal yang sudah cukup luar biasa. Xiaoyan kemudian hanya bisa mengulurkan tangannya dan menyimpan boneka iblis langit yang telah mencapai puncaknya ke dalam cincin penyimpanannya dengan hati yang dipenuhi penyesalan. Setelah itu, matanya tertuju pada 10 boneka iblis bumi lainnya. Setelah menyerap kekuatan petir selama setengah bulan, warna perak cerah pada tubuh boneka iblis bumi ini mulai memperlihatkan bintik emas. Karena memiliki pengalaman sebelumnya, Xiaoyan secara alami mengerti bahwa begitu bintik emas ini menutupi tubuh boneka iblis bumi, boneka iblis bumi ini akan dipromosikan menjadi boneka iblis langit yang asli. Boneka-boneka ini ditinggalkan oleh seorang doseng elit.
mengingat penglihatan seorang dosen elit, bahan-bahan yang digunakan untuk memurnikannya mungkin jauh lebih baik daripada milikku. Namun, aku bertanya-tanya sampai di mana batas boneka-boneka ini, gumam Xiaoyan sebelum merenung sejenak. Namun, dia tidak memiliki banyak harapan kali ini. Bagaimanapun juga, boneka adalah boneka. Terlepas dari seberapa kuatnya, kelas Dousun kemungkinan adalah batasnya. Boneka sempurna yang sebanding dengan dosen elit, hal sesat seperti itu tidak mungkin ada di dunia ini, bukan? Kalau tidak, bagaimana perasaan orang-orang yang telah bekerja keras untuk mencapai level itu? Xiaoyan mendesah pelan. Ia sekali lagi melirik ke 10 boneka yang tidak bergerak di sekitarnya. Setelah itu, ia kembali duduk. Hari demi hari berlalu di dunia petir. Bintik-bintik emas pada 10 boneka ini bertambah jumlahnya. Pada akhirnya, bintik-bintik itu secara bertahap menempati lebih dari setengah tubuh boneka. Menurut kecepatan ini, 10 boneka iblis bumi ini akan dipromosikan menjadi boneka iblis langit sejati dalam waktu 10 hari. Sementara bintik-bintik emas pada boneka iblis bumi bertambah banyak, Xiaoyan duduk seperti biksu tua yang bermeditasi di tengah-tengahnya. Dia tidak bergerak. Ekspresinya tegas saat gelombang demi gelombang fluktuasi energi misterius berlama-lama di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, suara misterius terdengar dari kolam petir di sekitarnya saat ini. Banyak lapisan energi yang luar biasa agung menyelimuti tubuh Xiaoyan seperti kain. Akhirnya, energi itu dengan liar menyerbu tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tidak bergerak sedikit pun saat berhadapan dengan energi yang liar dan ganas ini. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar yang memungkinkan energi agung itu mengalir deras ke dalam dirinya. Dengan semakin banyaknya energi yang mengalir masuk, pusaran petir berukuran 1000 kaki terbentuk di atas kepala Xiaoyan. Pusaran itu berputar cepat saat energi yang tak terkendali mengalir ke sana. Pusaran petir itu berlanjut selama waktu yang tidak diketahui sebelum perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda melemah. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan dikelilingi oleh petir yang terang. Dilihat dari kejauhan, tampak seolah-olah dewa petir telah turun, menyebabkan hati seseorang merasakan tekanan ketakutan yang luar biasa. Pusaran petir itu semakin kuat, tetapi pada akhirnya tiba-tiba berhenti, hingga akhirnya perlahan-lahan menghilang. Pada saat yang sama, petir yang ada di sekitar tubuh Xiaoyan memasuki kulitnya di tengah-tengah beberapa suara berderak. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat akhirnya berkedut setelah pusaran dan kilat menghilang. Sesaat kemudian, dia perlahan-lahan membuka matanya. Petir yang seperti benda tiba-tiba melesat dari mata Xiaoyan saat ia membukanya. Petir itu seperti naga besar yang meraung menembus banyak kilatan petir. Petir itu melesat dengan liar ke bagian terdalam kolam petir, lalu perlahan menghilang. Petir itu melesat keluar bagaikan seekor naga raksasa. Pada saat yang sama, nafas yang mengandung listrik mengalir di sepanjang tenggorokan Xiaoyan dan dihembuskan. Pada saat ini masih mungkin untuk melihat samar-samar beberapa busur listrik melompat di sekitar wajah dan jubahnya. Dousun bintang 5, gumam Xiaoyan. Xiaoyan perlahan mengepalkan tangannya. Ia merasakan kekuatannya yang telah meningkat berkali-kali lipat. Sebuah lengkungan muncul di wajahnya tanpa sengaja. Tidak disangka, ia berhasil maju dalam kolam petir. Tempat ini memang tempat yang sangat berharga dan penuh berkah. Sekarang, Xiaoyan sudah menjadi Dousun bintang 5. Ia seharusnya bisa mencapai kekuatan tingkat bintang ke-7 jika ia menggunakan 3 perubahan misterius api langit. Kekuatan ini bersama dengan api surgawi dan mantra api berarti Xiaoyan tidak perlu takut bahkan jika ia berhadapan langsung dengan Dousun bintang 7. Jika aku bertemu dengan Tianxun ke-9 lagi, aku mungkin bisa membunuh orang itu jika aku bergandengan tangan dengan boneka itu, gumam Xiaoyan. Kilatan tajam melintas di mata Xiaoyan. Ia mengangkat kepalanya dan menatap ke 10 boneka di sekitarnya. Ekspresi gembira langsung muncul di wajahnya. Tubuh ke-10 boneka iblis bumi saat ini telah berubah menjadi warna kuning keemasan. Mereka telah berhasil maju menjadi boneka iblis langit. Hal baik datang berpasangan. Hari ini benar-benar hari yang baik, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat mereka. Dia segera berdiri dan meregangkan tubuhnya.
Dia baru saja akan memeriksa 10 boneka iblis langit ketika jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya melihat bagian terdalam dari kolam petir. Fluktuasi energi yang sangat kuat dipancarkan dari tempat itu. Xiaoyan mengamati area itu sejenak, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. "Apakah yang aku rasakan salah?" gumam Xiaoyan. Namun, Xiaoyan baru saja bergumam sendiri ketika badai tak terlihat melesat dari dalam kolam petir. Petir yang menakutkan itu langsung lenyap dimanapun angin ini lewat. "Angin yang menakutkan," ucap Xiaoyan. Bulu kuduk sekujur tubuh Xiaoyan tiba-tiba berdiri ketika ia merasakan angin yang tak kasat mata ini. Sementara kulit di kepala Xiaoyan terasa mati rasa, tiba-tiba terlihat sosok yang sangat menyedihkan melarikan diri dari daerah yang diterjang angin kencang. 10 petir hitam pekat sangat besar dan dingin mengikuti di belakangnya seperti naga hitam. Xiaoyan merasakan kulit kepalanya meledak saat ia melihat petir hitam pekat yang besar. Ia mengembalikan 10 boneka setan langit dengan kecepatan seperti kilat, berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu.